Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Ayu akan menjelaskan materi online terkait mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Video ini Ibu peruntukkan bagi peserta didik kelas 11 IPS SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Diharapkan peserta didik dapat memperhatikan video ini dengan konsentrasi dan menuliskan rangkuman dalam video ini di kertas folio. Selamat menyaksikan. Kegiatan perekonomian suatu negara tidak hanya meliputi arus perdagangan dan jasa dalam batas wilayah negara saja, tetapi juga arus barang dan jasa yang melampaui batas negara. Dengan kata lain, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak tergantung kepada negara lain. Perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia berlangsung semakin cepat dan sulit diperkirakan, sejalan dengan semakin lajunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam lingkup paling luas, kerjasama antar manusia mencakup pengertian kerjasama antar negara. Adanya kerjasama ekonomi antara negara membawa dampak yang luas, karena masing-masing negara yang mengadakan kerjasama menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi antar negara. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan di bidang ekonomi. Negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional pada umumnya karena adanya terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Adanya perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, iptek masing-masing negara, dan perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Antara lain, yang pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Yang kedua, menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Yang ketiga, menekan harga pokok per unit produksi. Yang keempat, kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi. Yang kelima, membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Yang ketujuh, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Yang kedelapan, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal apabila diproduksi sendiri. Dan yang kesembilan, dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya, bentuk kerjasama ekonomi internasional. Berdasarkan jumlah negara yang terlibat, kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara. Contohnya, kerjasama ekonomi antara
Indonesia dan Tiongkok. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Sebagai contoh, ASEAN, Uni Eropa, ILO, dan OPEC. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah. Contohnya, ASEAN dan Uni Eropa. Yang kedua, kerjasama ekonomi interregional adalah kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lain. Contohnya, kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara yang mencakup wilayah negara-negara di dunia. Contohnya, OPEC dan ILO. Selanjutnya, dampak kerjasama ekonomi internasional. Dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap ekonomi Indonesia yaitu dapat memperkuat posisi perdagangan suatu negara, dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi, dapat menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan, dan persengketaan diselesaikan dengan mekanisme yang jelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.